Setelah sempat hilang di peredaran Indonesia, akhirnya Reno versi Pro comeback lagi tahun ini. Dan ini dia Oppo Reno 14 Pro 5G. Sebuah smartphone mid-range kelas menengah yang nggak nengah-nengah amat sebenarnya. Kalau kita lihat dari segi harga, ini emang sedikit lebih tinggi dan mepet-mepet dengan banyak sekali smartphone yang mengandalkan performa. Tapi kalau kita ngomongin dari segi desain, dari segi fitur, kamera, Oppo di sini nggak banyak kompromi dari segi kualitas. Jadi, apakah ini worth it untuk dibeli, untuk dimiliki? Langsung aja kita bahas di video kali ini. Halo, apa kabar semuanya? Balik lagi dengan Putra Reza di Project Review dan kita akan ngebahas smartphone terbarunya Oppo. Seperti yang tadi udah sempat saya bilang, HP ini punya desain yang oke banget ya. Pilihan warnanya ada dua, ada yang abu-abu sama putih. Nah, yang putih ini dia tuh punya pola yang begitu unik di bagian back cover dan Oppo menyebutnya sebagai iridescent mermaid. Ya, glowingnya cantik banget dan pas sekali dengan warna putihnya. Apalagi kalau pas kena pantulan cahaya siang-siang outdoor, kena lampu ya kayak gini, itu makin cakep aja, makin enak dilihat ya. Ditambah lagi yang lebih oke adalah Oppo ngasih clear case buat smartphone-nya. Jadi tidak nutupin desain dari smartphone-nya yang emang udah bagus. Secara ukuran, saya bisa bilang kalau smartphone ini sebenarnya agak besar. Ya, ukuran layarnya kan 6,83 inci. Cukup menggambarkan kalau dia bukan sebuah smartphone yang compact. Meski begitu, HP-nya tergolong cukup tipis dengan ketebalan hanya 7,48 mm aja. Ditambah casing pun menurut saya juga nggak berasa jadi tebel banget dan masih enak. Apalagi mengingat baterainya ya oke lah, cukup besar juga di 6200 mAh. Untuk bagian frame atau rangka smartphone ya, Reno 14 Pro 5G udah pakai aerospace grade aluminium. Kaca bagian layarnya dia dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 7i. Terus untuk di bagian dalamnya, Oppo masih menggunakan all-round armor ya. Jadi untuk daya tahan ekstra seperti yang sudah mereka gunakan di smartphone durability mereka sebelumnya. Oh ya, buat IP rating seperti biasa masih komplit, ada IP66, 68 dan 69 ya. 66, 68, 69. Mau kena air gimana pun, kesemprot, ketumpahan, kerendam, selama bukan sama air laut, harusnya nggak ada masalah. Jadi kalau soal build quality, menurut saya sih smartphone ini udah sangat mencukupi. Nah, next kita lanjut ke bagian jadi highlight juga dari smartphone ini, nggak lain nggak bukan adalah kameranya. Ini satu poin yang sangat dikedepankan Oppo sama smartphone barunya. Wajar sih karena emang secara specs dan hasil ini oke banget. Semua kamera di smartphone ini pakai resolusi 50 megapiksel. Terdiri dari triple kamera. Di bagian belakang ini ada lensa utama dengan sensor ukuran besar dan udah punya OIS. Terus ada ultrawide yang punya autofocus dan ada telefoto jaraknya 3,5x atau focal length itu 80 mm lengkap dengan OIS juga. Satu lagi tentu aja kita lihat ke kamera depannya. Ini nggak cuma dari 50 megapikselnya aja, tapi udah ada autofocusnya juga. Nah, spek-spek ini menurut saya udah mantep. Untuk Reno 14 Pro 5G ini juga punya banyak fitur AI di bagian kamera. Yang familiar pasti kan kita ada eraser ya untuk ngapus yang ganggu gitu di foto. Terus ada buat menghilangkan pantulan di kaca. Ada juga untuk najemin foto dan itu semua masih bisa digunakan di sini. Terus sekarang tambahannya juga ada yang namanya Recompose. Fitur ini akan otomatis ngasih alternatif framing komposisi dari foto yang udah kita pilih. Kita bisa sekalian juga ngelurusin kalau aja fotonya miring dan bisa sekalian dikasihin filter. Sekarang langsung aja deh kita ngomongin soal hasil fotonya. Karena secanggih apapun AI-nya, editannya, yang penting tetap kan foto mentahnya dulu kayak gimana. Kabar buruk buat yang berharap hasil fotonya jelek, ya Oppo Reno 14 Pro 5G ini akan bikin kalian kecewa karena fotonya tuh bagus-bagus menurut saya. Saya tuh sampai susah sebenarnya untuk cari foto yang gagal di antara banyak sampel. Lensa utamanya bagus, dia bisa dapetin detail ya yang bagus sekali kayak di makanan, bunga atau detail-detail lainnya itu dapat tertangkap dengan baik. Syaratnya cuma satu, ya pencahayaan yang cukup. Habis itu dengan ukuran sensor yang lebih besar juga, bokeh natural juga makin bagus tanpa harus kita pakai mode portrait. Kemudian kalau kita ngomongin tentang dynamic range, ya mayoritas udah bagus, tapi emang ada kalanya algoritma pemrosesan memilih nggak ngangkat bagian kayak shadow. Alhasil bagian yang gelap itu kadang masih munculnya bisa kelihatan gelap banget dan hilang detailnya. Dalam beberapa kasus ini kita nge-tap fokus bisa membantu ya, tapi ya bisa dicoba sendirilah saat kita ngambil fotonya. Next untuk lensa ultrawide. Ini juga oke loh ternyata dan tidak terlihat jomplang saat saya bandingkan hasilnya dengan lensa utama. Terus buat telefoto, nah ini juga asik loh. Jaraknya emang 3,5x, bukan yang paling jauh ya, tapi cukup ideal untuk foto sehari-hari. Untuk dipakai portrait, untuk kita pakai street fotografi ini menurut saya udah pas.
Moto objek lain juga oke kok, karena detailnya masih terjaga dengan baik. Selain itu, smartphone ini juga punya fitur yang namanya AI Zoom yang bakal aktif di jarak 60x ke atas. Surprisingly, ini bisa dapetin hasil yang bagus dengan bantuan AI. Syaratnya, yang penting terang, objeknya tidak bergerak, dan bukan tulisan. Soalnya, kalau saya coba ini tulisan, itu hasilnya nggak terlalu oke. Cuma, menurut saya itu masih bisa diterima banget kok. Apalagi mengingatkan lensa telefotonya ini cuma 3,5x doang. Ditambah AI, ya hasilnya tuh masih bagus banget. Palingan, catatan yang lebih penting dari lensa telefoto yang ada di smartphone ini adalah soal shutter speed yang nggak terlalu cepat. Jadi kalau misalnya kita foto objek bergerak, ada orang lagi jalan, kita pengen foto itu, menurut saya agak sulit untuk mendapatkan momen yang freeze secara sempurna. Jadi nggak ada ngeblur. Coba balik lagi, ini seberapa banyak gerakannya, seberapa cepatnya itu bakal beda-beda. Tapi solusinya paling tidak yang saya coba di sini adalah kita pakai mode Pro. Karena ya kalau emang niatnya dari awal pengen foto yang bergerak, ya kita bisa atur shutter speednya supaya bisa dapat momen freeze yang lebih bagus. Next, kita lanjut ke bagian low light. Hasilnya mayoritas nggak mengecewakan dan ini sangat cukup untuk mengabadikan banyak momen. Nah, yang penting sih emang jangan terlalu gelap. Kalaupun butuh, Oppo Reno 14 Pro 5G ini punya fitur yang namanya AI Flash. Ya, menurut saya sih emang fitur ini kayak berasa Gen Z banget yang emang sempat mempopulerkan kembali foto pakai flash. Mungkin saya bukan salah satu orang yang jadi target market dengan foto ini karena menurut saya ya fitur flash di smartphone ya gitu-gitu aja gitu ya, karena beda sama flash yang ada di kamera profesional, bisa kita bounce, bisa kita atur arahnya segala macam. Ya ini kan masih nembak langsung ke subjek atau objeknya. Ya emang pada beberapa kondisi mungkin ini akan bisa ngebantu, tapi balik lagi sih ke preferensi. Kalau emang suka bisa banget dipakai karena di sini ada modenya, entah itu yang auto atau fill light aja kalau ngerasa butuh pencahayaan lebih ketika dibutuhkan. Sekarang kita pindah ke kamera depan. Ini sama sekali nggak mengecewakan. Adanya autofocus benar-benar ngebantu dan bikin foto kamera depan itu jadi kelihatan lebih detail. Dari beberapa sampel saya ambil, baik itu outdoor terang sampai indoor light, hasilnya bagus. Bahkan saya cobain di sini untuk iseng aja selfie gitu dengan modal bantuan cahaya laptop. Detailnya masih tertangkap dengan baik. Lanjut ke soal video, resolusinya tuh udah bisa sampai 4K 60 di semua lensa kamera belakang, kamera depan, ultrawide, tele, aman banget. Bisa dipakai dengan baik dan hasilnya nggak ngecewain. Ya, sekarang ini dia sampel video merekam menggunakan Oppo Reno 14 Pro 5G. Resolusi di 4K pasti ya, 30 fps. Kita bisa lihat untuk warnanya, dynamic range-nya ya. Di sini pakai 1x hasil seperti ini. Nah, kita coba pindah ke ultra wide-nya. Nah, ultra wide-nya kayak gini nih hasilnya ya. Masih kelihatan bagus, dynamic range-nya masih oke ya. Kita balik ke 1 dulu, sekarang kita pindah ke 3,5 untuk telefotonya. Nah, itu dari sepeda kita bisa tuh detail gemboknya. Ada mesin juga di sini ya. Ya, situ ya, untuk bangunannya tuh ya, pintunya tuh ada kuda di situ ya. Dynamic range, stabilisasi kalau dibawa jalan untuk telefotonya. Nah, ini telefotonya kalau kita pindah ke 1x seperti ini. Masih sangat oke kalau dilihat dari segi stabilisasinya, nggak gempa sama sekali. Ini oke banget. Jadi untuk kamera vlogging cukup banget. Dan untuk ultra wide-nya seperti ini. Kayaknya nggak ada masalah sih, ini udah kamera yang bisa banget diandelin dari Oppo Reno 14 Pro 5G. Oke, ini kita di kondisi terang dan kita pindah ke kamera depan. Dan sekarang ini dia untuk rekaman menggunakan kamera depan di 4K 30 juga. Nah, ini ada pilihan untuk angle-nya 0,8, jadi dia sedikit lebih lebar, lebih wide. Contoh misalnya kita harus ngambil video sama Moldi, kita butuh ruang yang lebih lebar. Nah, ini kita cocok pakai 0,8. Dibanting HP-nya ya. Soalnya kalau coba pakai 1, nah bisa juga 1, bisa. Cuma kalau mau lebih lebar, kita bisa pakai 0,8 gitu. Gitu. Tuh, dynamic range masih oke, skin tone masih oke. Kita balik ke sebelah sana. Nah, itu terang banget langitnya. Ya, ini dia untuk sampel video pakai Oppo Reno 14 Pro 5G. Biasanya kita pindah ke kondisi low light aja. Nah, untuk kondisi low light kita balik ke rumah di Jakarta dengan hasil seperti ini. Ya, ini kita bisa lihat detailnya. Ini terang sih ya karena ada lampu dari bawah, tapi nggak apa-apa. Ya, sementara untuk awal kita lihat dulu. Kalau terang hasil oke banget. Coba saya mundur, kita pakai telenya.
Iya masih oke. Ya tidak setajam lensa utama dan mungkin sepertinya ini tidak pakai tele ya, dalam kondisi seperti ini dia tidak digunakan. Jadi ini sepertinya adalah cropan dari lensa utama karena terlihat tidak ada transisi lensanya tadi. Hal yang sudah umum kalau di kondisi OLED memang nggak kayak gitu ya. Nah ini kesini kita bisa lihat warna merahnya ya, joystick ya masih oke. Ini ada buku anak kecil warnanya. Nah itu dia. Kita coba ke sini. Nah di sini, nah itu detailnya tertangkap dengan baik ya. Jadi untuk rekaman video di sini hasilnya menurut saya masih oke sekali dari Reno 14 Pro 5G. Oke, kita pindah kamera depan. Oke, sekarang ini untuk kamera depan dia ada fill light-nya, jadi di sekitar layarnya. Kalau mungkin kalian lihat tuh di pantulan di layar TV. Nah, ini ada fill light-nya. Jadi makanya muka saya punya pencahayaan yang cukup rata ya. Tapi kalau saya matiin, misalnya seperti ini. Nah, ini dimatiin, hasilnya seperti sekarang masih oke, tetap oke. Hasil seperti ini, skin tone-nya, warnanya, audio bisa didengar. Menurut kalian oke atau enggak? Silahkan di komen aja pada kolom komentar yang ada di bawah. Ya, desain cantik, HP-nya udah dapet, kamera juga mantap menurut saya. Dan satu lagi sekarang kita tinggal bahas dari specs, performa, dan experience pemakaian sehari-hari. Enak apa enggak sih smartphone ini? Oke, kita mulai dari layarnya. Ini daftarnya udah bagus sekali. SoC ya 1.5K, panelnya AMOLED 10 bits 120 Hz dan sudah support HDR10+. Bezelnya tipis, simetris, enak banget dilihat. Overall udah bagus dan emang pas dipakai secara visual itu enak sekali di mata. Brightness tinggi, dipakai outdoor tetap nyaman. Dan satu lagi, layarnya ini rata, flat total. Jadi buat yang emang gak suka layar lengkung di pinggiran, mungkin lebih suka gaming gitu ya dengan layar flat, ini pasti bakal cocok banget. Terus untuk bagian chipset, nah di sini ada MediaTek Dimensity 8450, RAM-nya gede 12GB, storage-nya 512GB. Daftar spek ini sebenarnya udah tergolong cukup kenceng ya, karena kalau kita tes-tesan di Antutu itu bisa dapat angka di 1,6 juta. Belum lagi ditambah untuk hasil 3D Mark yang sama sekali nggak jelek, bahkan stress testnya pun stabil sekali. Cuma saya tahu pasti banyak yang pengen langsung bilang kalau ini nggak sekencang HP performa lain dengan harga yang mirip. Emang iya sih, tapi balik lagi kalau Oppo Reno 14 Pro 5G ini saya lihat emang diposisikan lebih ke all-rounder dibandingkan cuman cari kencengnya doang. Performanya masih cukup banget kok, apalagi kalau buat mereka yang pakai HP-nya itu dalam aplikasi yang ringan atau sedang-sedang aja. Multitasking masih smooth banget, lancar, nggak ada masalah. Dipakai buat edit-edit video ya, bikin konten ini masih lancar juga. Paling nggak dari percobaan saya kita edit, ngerender 4K hasil rekaman dari HP ini sendiri dan ya lancar untuk waktu rendernya juga nggak masalah. Habis itu buat yang tertarik untuk main game, ini juga masih bisa kok. Emang kalau dari pengujian, ini masih belum untuk grafis tinggi, setting rata kanan yang mentok banget. Bisa sih, tapi emang nggak yang manteng stabil di angka tertinggi. Contoh, saya mainin Mobile Legends yang sekarang settingannya tuh makin kompleks. Kalau dimentokin, Reno 14 Pro 5G ini masih dapat average di angka 100-an FPS. Angka yang udah bagus banget, tapi pasti masih dimenang-mendingin. Terus saya cobain juga di game yang secara grafis lebih intensif, kayak Honkai Star Rail, Zenless Zero, dan Wuthering Wave. Nah ini masih bisa mendapatkan average yang cukup baik, meskipun memang tidak yang tinggi-tinggi banget ya. Masih di 30-40-an FPS, dan menurut saya masih cukup enak untuk dimainkan. Emang ini bukan yang paling kenceng banget, tapi buat mereka yang mungkin dari awal sudah punya ekspektasi bahwa ini smartphone-nya bukan buat gaming yang kencang-kencang banget, ya harusnya sih ini sudah mencukupi. Habis itu buat baterai aja yang tadi 6200 mAh. Ya secara daya tahan udah oke juga ya untuk dipakai seharian dengan intensitas yang sedang, nggak bakal habis harusnya. Kalau digeber untuk gaming terus-terusan, kamera ngerekam video terus-terusan ya pasti bakal cepet lowbat juga. Untuk use case-nya di sini saya cobain untuk nonton Netflix full brightness saya 1 jam itu butuh sekitar 7-8%. Untuk scrolling TikTok atau IG Reels itu kondisinya auto brightness 8-9% untuk 1 jam. Video call di WhatsApp itu setengah jam 6%, main Mobile Legends sejam itu sekitar 18%,
Terus untuk game yang mungkin secara grafis lebih intensif kayak Honkai Star Rail, Zen Zero atau Wuthering Wave, ini 1 jam butuh sekitar 20-25%. Kalau ruangannya dingin banget ber-AC ya mungkin bisa sedikit lebih irit, tapi overall dapatnya kurang lebih seperti itu. Nah, untuk rata-rata screen time saya dapat sekitar 6,5-7 jam, sama sekali nggak jelek. Habis itu untuk ngecasnya yang 80 watt ini sejam lebih dikit aja udah dapat full. Sedikit untuk bagian software, Android 15 dengan ColorOS terbaru. Fitur lengkap termasuk buat AI. Ada AI Studio untuk edit foto dengan style tertentu, ada AI Writing untuk ngerapihin tulisan, dan juga ada AI Translate, bisa untuk percakapan atau teks lainnya. Untuk connect ke iPhone atau MacBook masih mulus, jadi nggak ada yang kurang. Seperti yang udah sempat saya bilang di awal video, bahwa Oppo Reno 14 Pro 5G ini adalah sebuah perangkat yang bisa dikatakan all-rounder. Jadi mungkin dia tidak kenceng doang ya, tidak kamera bagus doang, tapi ya mereka merata di berbagai aspek, dan itulah yang membuat experience-nya menurut saya sangat menarik. Oke lah, dari segi chipset dan performa dia bukan yang paling kencang di harganya, apalagi buat tim mending. Tapi kalau menurut saya nilai terkuat dari smartphone ini itu ada di desain dan juga kamera. Ini kamera sangat menyenangkan, dan ditambah juga dengan fitur AI dan software yang sangat advance dari Oppo. Ini sesuatu yang membuat perangkat ini menjadi unik dan menarik ya untuk dimiliki. Dengan harga yang dipasang Oppo di Reno 14 Pro 5G ini, yang sebel ya saya yakin pasti ada. Tapi buat yang ngerasa udah cukup, sudah sesuai ekspektasi, sudah dikira kayaknya cocok nih dengan kebutuhan ya, ini bisa menjadi satu alternatif sebuah smartphone all-rounder yang akan menggantikan flagship. Jadi nggak perlu beli yang lebih mahal lagi, ini pun sebenarnya sudah mencukupi. Tapi buat kalian yang pengen cari alternatif ya, Oppo juga menyediakan yang lain, ada Oppo Reno 14 5G dan juga ada 14F ya yang bisa kalian coba. Jadi untuk lebih detail langsung aja cek yang ada pada kolom deskripsi di bawah. Untuk sekarang, kita dulu sedikit ngomong singkat saya tentang Oppo Reno 14 Pro 5G. Semoga cocok dan bisa menjadi ya tambahan insight bagi yang membutuhkan. Putra pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, have a nice day.